Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Di beberapa tempat ada penerimaan komuni pertama untuk adik-adik yang sudah dipersiapkan sekian lama untuk menerima komuni pertama atau tubuh dan darah Kristus untuk pertama kalinya. Karena situasi pandemi, gereja dengan kreatif dan dengan tetap menjaga protokol kesehatan mempersiapkan dan juga melaksanakan misa komuni pertama untuk anak-anak kita. Maka Provisiat selamat untuk adik-adik yang menerima komuni pertama pada hari ini. Dan juga terima kasih Provisiat kepada orang tua yang sudah mempersiapkan putra-putri Anda untuk hari yang istimewa ini. Di dalam doa jiwa Kristus atau anima Christi, kita mendoakan, jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, dan seterusnya. Gereja meyakini, gereja mengimani bahwa tubuh Kristus itu menyelamatkan jiwa kita, darah Kristus itu menyucikan jiwa kita. Maka penting adanya komuni pertama ini bagi anak-anak. Kita bisa bertanya, apakah setelah sekian lama menjadi orang Katolik, Anda tahu sejarah atau asal mula Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini? Jangan-jangan sudah jadi orang Katolik sekian tahun, Anda nggak tahu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini dirayakan oleh gereja mulai tahun 1264. Pada waktu itu, Paus Urbanus yang keempat menetapkan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus untuk menghormati Kristus yang hadir dalam Ekaristi. Sekaligus beliau juga meminta Santo Thomas Aquinas agar mempersembahkan lagu serta membuat tata cara doa untuk memberikan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Maka kita mendengar dan kita tahu sampai sekarang ada lagu yang sangat terkenal, yaitu Tantum Ergo. Ini ada salah satu lagu yang digubah oleh Santo Thomas Aquinas atas permintaan Paus Urbanus yang keempat pada waktu itu untuk menghormati kehadiran Kristus dalam Ekaristi. Kenapa? Karena sebelumnya itu ada satu peristiwa di kota Orvieto, Bolsena di Italia Tengah. Ada seorang pastor namanya Pastor Peter itu meragukan kehadiran Kristus dalam Ekaristi. Maka ketika beliau mempersembahkan Ekaristi saat konsekrasi, hosti yang dia pegang itu mengeluarkan darah menjadi daging, lalu ada tetes-tetes darah yang kemudian jatuh ke kain korporal. Lalu pastor ini begitu takut, begitu takjub, dan sungguh-sungguh kemudian dia percaya. Lalu pada waktu itu Paus Urbanus yang keempat sedang ada kunjungan ke kota Orvieto. Lalu pengalaman ini disampaikan kepada Sri Paus. Dan Sri Paus meyakini bahwa tetes darah itu adalah benar-benar darah Kristus. Kemudian sejak itulah tahun 1264 Paus Urbanus yang keempat menetapkan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus itu. Dan saya bersyukur pada waktu itu saat saya masih di Roma tahun 2018, kami sempat berziarah ke kota Orvieto. Di situ ada mujizat Ekaristi. Disimpan kain korporal yang ada tetes darah Yesus dari abad ke-13 atau abad 12 tadi. Dan waktu itu Ekaristi dipimpin oleh Monsignor Benedicto, Uskup Orvieto. Dan setelah kami selesai misa, kami diperkenankan untuk melihat langsung kain korporal itu yang
ada tetes-tetes darah Yesus. Kain korporal itu ditempatkan di sebuah tabernakel yang cukup besar dan tinggi, dan pada waktu itu tabernakelnya dibuka, dan kami bersyukur, dan saya merasa ada apa ya Bapak Ibu ya saudara-saudari, perasaan yang sangat terharu, bersyukur, dan saya gak bisa saya ungkapkan ya. Pada waktu saya berdoa dengan khusyuk, berterima kasih pada Tuhan, dan juga mohon berkat Tuhan agar saya bisa setiap kali merayakan Ekaristi, saya sungguh bisa menghayatinya dengan baik. Saya bisa hikmat ketika merayakan Ekaristi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan, yang dikorbankan untuk kita, menunjukkan cinta Kristus yang total kepada kita semua. Dan kita tahu dalam dunia Timur Tengah, roti dan anggur ini merupakan menu yang pokok, menu yang penting, santapan yang penting bagi orang-orang Israel, di mana anggur sebagai simbol kesuburan tanah, Allah yang memberkati hasil usaha manusia, dan roti itu menjadi santapan sehari-hari, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyelenggarakan hidup umatnya. Maka bahan dasar roti dan anggur itu yang sampai sekarang ditetapkan gereja untuk persembahan Ekaristi yang akan diberkati oleh setiap imam dalam Ekaristi, yang diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dengan menyambut tubuh saja atau menyambut tubuh dan darah Kristus, kita berarti menyambut Kristus secara penuh. Meskipun hosti yang kita santap itu kecil, berarti kita tetap menerima Kristus secara penuh. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kita bersyukur pada Tuhan, kita dipelihara Tuhan lewat Ekaristi. Ekaristi menjadi nutrisi rohani bagi hidup kita, bagi jiwa kita. Maka saya mengajak Anda semua, mari kita kembangkan semangat untuk mencintai Ekaristi, menghayati Ekaristi dengan sungguh-sungguh, dan mengimani bahwa tubuh Kristus itu menyelamatkan kita, dan darah Kristus itu menyucikan jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui segala usaha kita, berkah dalam.